Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dokter Arif di sini. Adakah penderita diabetes yang sering mengalami gangguan pada saluran pencernaan? Apakah ada? Nah, beberapa dari pasien saya ada yang mengalami kondisi seperti ini dan terjadi selama diabetes berlangsung. Padahal dahulunya itu tidak memiliki riwayat gangguan ya. Tidak ada riwayat makan yang tidak teratur, kemudian tidak ada riwayat stres yang berlebihan dan lain-lainnya. Nah, kira-kira kenapa ini bisa terjadi ya? Yuk, simak terus videonya. Sebelum kita membahas kenapa bisa terjadi pada gangguan saluran pencernaan, kita bahas sebentar komplikasi diabetesnya. Nah, komplikasi diabetes itu bisa menyerang di semua organ tubuh kita. Bisa membuat stroke, gangguan penglihatan, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan pembuluh darah, dan gangguan syaraf. Nah, kita masuk ke gangguan pembuluh darah dan gangguan syaraf. Jadi, pada penderita diabetes itu sering terjadi kebas-kebas ya. Jadi biasanya banyak mengeluhkan di kedua tangan, kedua kaki ya. Bahkan ada yang tidak merasakan sensasi apapun pada kedua kaki akibat kerusakan saraf yang parah. Kerusakan saraf terjadi akibat tingginya kadar gula darah seseorang yang tidak terkendali yang bisa melemahkan dinding pembuluh darah dan dapat mengganggu asupan oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah untuk sel saraf. Kemudian kadar gula darah yang tinggi juga membuat darah mengental sehingga kekentalan darah tersebut itu sulit masuk ke pembuluh darah yang kecil. Jadi kita ibaratkan aja selang itu pembuluh darah dan minyak oli itu darah. Mana yang gampang mengalir ke dalam selang, 5W30 atau 10W40? Tentunya nilai yang paling kecil ya. Makanya pada penderita diabetes itu juga dapat mengganggu penglihatan dan gangguan ereksi. Ya. Nah, gangguan ini terjadi akibatnya rusaknya pembuluh darah dengan kadar gula darah yang tidak terkendali. Seperti yang saya bilang tadi, rusaknya pembuluh darah dan saraf paling sering dialami di kedua tangan dan kedua kaki. Namun, kerusakan tersebut sebenarnya bisa berdampak ke semua tubuh, seperti yang saya bilang tadi juga. Salah satunya adalah lambung. Jadi, akibat rusaknya saraf di sekitar saluran pencernaan dapat menghambat pergerakan otot pencernaan. Pergerakan otot yang mendorong makanan ke usus menjadi lambat atau bisa dapat berhenti. Jadinya makanan yang kita makan tadi masih berisi di lambung dan saluran pencernaan. Gejala gangguan lambung dengan diabetes bisa berupa kembung, mual, muntah, nyeri pada perut, dan lainnya. Keluhan terlalu kenyang juga sering dikeluhkan setelah makan. Maka dari itu ketika sudah mengalami diabetes, jangan biarkan kadar gula darah terlalu tinggi dalam waktu yang lama dan selalu kendalikan kadar gula darah untuk menghindari komplikasi yang terjadi. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi diabetes itu tidak bisa kembali seperti semula. Bagi yang sudah mengalami gangguan pencernaan pada diabetes, ada yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan. Hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan tinggi serat. Memang dalam kehidupan sehari-hari untuk makanan itu dianjurkan yang tinggi serat. Namun dalam keadaan diabetes dan gangguan saluran pencernaan itu bisa membuat terhambatnya makanan keluar dari lambung dan bisa berisiko penyumbatan saluran pencernaan. Disarankan mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang lebih lembut ataupun tekstur yang cair seperti bubur ataupun jus. Kemudian dalam beberapa kasus bisa diberikan obat-obatan untuk membantu mendorong pergerakan otot lambung agar makanan dapat dicerna. Jangan lupa selalu berkonsultasi dengan dokter jika perlu. Jangan dibiarkan terlalu lama ya. Oke, sekian dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kalau ada salah dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.